Ucapan Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma Rabu pagi menjadi sorotan tajam pemberitaan dan publik. Bagaimana tidak, kurang dari sebulan masa pencoblosan pemilu 2024, Jokowi sebagai kepala negara justru kasat mata terang benderang menyatakan keberpihakan dan dukungan untuk salah satu paslon Capres-Cawapres. Pernyataan bahwa Presiden dan Menteri boleh memihak dan ikut berkampanye disampaikan Jokowi ketika dirinya tengah bersama Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Jokowi itu merespon kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, hal itu tidak melanggar. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik? Nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. 45 personil gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Depok, dan Polsek Sukma Jaya dikerahkan dalam pelaksanaan rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswi berinisial KRA 20 tahun yang dibunuh oleh kekasihnya berinisial AA 20 tahun. Rekonstruksi digelar di rumah kontrakan tersangka yang merupakan lokasi aksi pembunuhan di Jalan Blacus, Sukma Jaya, Depok. Sebanyak 30 adegan diperagakan oleh pelaku. Motif pelaku yaitu ingin mencabuli korban tapi ditolak oleh korban dan berupaya melawan dengan berteriak hingga pelaku menganiaya korban. Pelaku pun sempat mencabuli korban dalam kondisi setengah sadar usai dianiaya. Sebelumnya polisi sempat mengungkap kronologi pembunuhan yang terjadi di rumah kontrakan pelaku di Jalan Belacus, Sukma Jaya, Depok. Jasad korban terungkap setelah pelaku mengirim pesan kepada ibunya bahwa ia telah membunuh korban di dalam rumah kontrakan, lalu kabur ke Pekalongan, Jawa Tengah. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Debat itu kadang-kadang memperlihatkan sifat asli daripada peserta itu. Jawaban-jawaban Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Digunakannya alat negara untuk pemenangan paslon tertentu. Menurut Pak JK, apakah itu mungkin dilakukan? Saya kira bukan lagi mungkin, telah dilakukan. Ya semua orang tahulah. Selamat malam pemirsa, debat calon wakil presiden menjadi percakapan publik. Bahkan wakil presiden Republik Indonesia periode 2004, 2009, 2014 hingga 2019 maksud kami Yusuf Kala berucap debat cawapres bukan tempatnya cerdas cermat. Saya akan hadirkan wawancara khusus dengan Yusuf Kala yang juga akan berbicara mengenai demokrasi Indonesia. Tak hanya itu, saya juga akan hadirkan wawancara khusus dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Hasto Kristianto yang menyoroti praktek-praktek intimidasi jelang pemilu. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Serangkaian gimmick terus dilancarkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka selama debat calon wakil presiden yang digelar Minggu 21 Januari 2024. Bahkan Gibran tak segan menanggapi jawaban calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD soal greenflation atau inflasi hijau dengan gimmick. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Tidak hanya gimmick, dalam debat kemarin Gibran juga kerap menyerang dengan singkatan. Ketika diminta menjelaskan, Gibran kembali menyerang Mahfud MD dengan sebutan profesor. Mahfud pun menanggapi dengan santai serangan Gibran. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah-istilah. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk Baik. dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. greenflation adalah inflasi hijau. Serangan juga diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang catatan. Muhaimin langsung membalas serangan Gibran. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Gibran Rakabuming Raka dikenal kerap tampil menyerang selama debat calon wakil presiden. Meski kerap menyerang, namun substansi jawaban calon wakil presiden nomor urut 2 kerap menjadi pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilpres 2024 semakin menghangat, bahkan cenderung memanas dengan adanya perdebatan-perdebatan yang digelar di forum debat Komisi Pemilihan Umum. Terakhir, debat calon wakil presiden digelar dan ini menimbulkan percakapan publik yang begitu masif tentang apa-apa saja yang dipercakapkan oleh calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Saya Abraham Silaban akan menggali pandangan dari sosok yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia 2 kali, tahun 2004-2009, tahun 2014-2019. Beliau orang yang makan asam garam urusan perdebatan di KPU sebagai calon wakil presiden, bahkan pernah dulu mencalonkan diri sebagai calon presiden. Apa pandangan beliau tentang bagaimana perdebatan antara masing-masing calon wakil presiden dan bagaimana pandangan beliau mengenai politik dan demokrasi Indonesia saat ini. Saya Abraham Silaban, ikuti wawancara khusus saya dengan narasumber istimewa ini. Hari ini saya akan berdiskusi dengan narasumber istimewa. Maka langsung saja kita akan sapa beliau, Pak Jusuf Kalla. Apa kabar, Pak JK? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat, Pak ya? Sehat. Nah, ini kalau kita lihat
Pak JK wajahnya awet muda, Pak. Terima kasih. Bisa cerita sedikit, Pak, rahasianya, Pak? Masih olahraga, Pak? Masih Golf ya, Pak ya? golf, senam tiap hari. Ya, kita hidup. Hidup ini harus dinikmati. Jangan keadaan sulit apapun, senang, ya kita tetap menikmati hidup ini. Kalau sulit kita hadapi, kita selesaikan. Kalau kita senang, kita bersyukur. Nah, itu kita akan hidup tenang itu. Artinya bahagia itu dimulai dari hati dan pikiran ya, Pak ya? Ya, betul. Sekalipun sudah memasuki masa pensiun, saya penasaran sebetulnya, Pak. Posisi Pak JK, dan saya pikir bukan hanya saya, publik juga, mengenai posisi Pak JK dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya akan ke sana nanti, Pak. Tapi saya izinkan Pak JK untuk memberikan amatannya mengenai apa yang baru saja kita saksikan, Pak. Bicara soal wakil presiden ya, Pak ya. Kemarin sudah digelar debat kedua untuk calon wakil presiden dalam 5 sesi agenda debat yang diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ya. Pak JK nonton pasti ya? Nonton. Nonton, Pak. Nah, penilaian umumnya seperti apa, Pak? Jalannya debat? Ya, asik, hanya menegangkan ataupun kadang-kadang menarik untuk dilihat dan juga mengikuti kemampuan, dan kita melihat kadang-kadang di debat begitu keluar aslinya masing-masing. Ya, dari cara menjawab, cara bereaksi. Itu akan kelihatan juga itu sebenarnya. Dan itulah semalam di samping substansinya ada, tapi penuh juga dengan gimmick-gimmick atau semacam apa ya, bukan tipuan tapi semacam cara untuk menjatuhkan orang lain. Mungkin di luar konteks kebijakan. Bapak menangkap ada peristiwa itu, Ya. ada skenario untuk menjatuhkan. Ya. Banyak malah, Pak. Oke. Ini Masing-masing. dari paslon nomor berapa, Pak, ini, Pak? Ya, kalau semua kan sudah lihat. Iya. Ya dimulai di paslon nomor 2. Nah, tentu juga dibalas yang lainnya. Nah, tapi dimulai dari paslon 2 yang memulai keluar daripada konteks sebenarnya. Oke, contoh, Pak. Ya, pertanyaan kita lihat sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan yang menjudutkan atau pertanyaan melecehkan gitu orang. Seperti kata Anda kan, Bapak kan profesor, mestinya tahu ya. Profesor kan tahu bidangnya, bidang lainnya dia tidak tahu kan. Betul. Walaupun bukan profesor itu tidak mengetahui semua hal di dunia ini kan. Termasuk istilah-istilah. Setelah tahu lah kelakuan-kelakuan apa yang ingin memberikan kesan, menjatuhkan orang. Ya, akhirnya debat itu diakhiri dengan itu. Padahal sebenarnya awal mulanya mulai bagus pada saat semua pihak berbicara tentang lingkungan, ekonomi pembangunan berkelanjutan ataupun energi, tapi rusak dengan itu. Tapi juga kelihatan juga siapa yang menguasai masalah, siapa yang tidak. Bagaimana Bapak menilai apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud untuk tidak menjawab? Iya, kan semalam itu kan Gibran bertanya tentang green inflation. Yes. Yang tidak jelas. Ya, pertama sudah ada aturan daripada moderator, tidak boleh bertanya tentang singkatan, dan kalau ada istilah yang aneh itu harus bukan bahasa Indonesia, itu agak dijelaskan dulu apa istilah itu. Dan kadang-kadang bahasa Inggris harus dijelaskan bahwa green inflation itu, dan penjelasan Gibran juga salah juga. Tidak jelas juga malah, karena tidak, green inflation itu kalau upaya untuk katakanlah transisi energi, tapi kemudian mahal, akibatnya mahal, maka apa solusinya sebenarnya? Betul. Ya, tapi Mas Gibran menjelaskan bahwa hanya terjemahannya
kemudian mau contoh di Paris orang berbaju coklat, tidak ada hubungannya kan? Demo rompi geni. Ya. Padahal pertanyaan apa upaya untuk mengatasi green inflation? Ya sebenarnya itu green inflation akibat saja sebenarnya kalau transisi terus sekarang kita mau ganti listrik dari batubara ke EBT. Bisa meningkatkan. Iya, tentu diatasi dengan transisi yang baik ataupun dengan katakanlah subsidi dulu sambil berjalan sama sekali diatasi. Atasi karena beralihnya dari mobil yang pakai bensin atau ke listrik, ke EVC itu solusinya ya kasih subsidi, kan gitu. Bukan soal baju. Agar tidak berdampak langsung. Iya. Jadi sedikit banyak apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud sudah pada tempatnya menurut Bapak? Oh iya, karena itu tidak jelas, penjelasannya juga tidak jelas. Ya, saya kira benar tuh Prof. Mahfud, dia tidak menjawab. Karena istilahnya dan penjelasannya tidak beda. Green inflation ini adalah isu yang memang harus dientaskan, harus diantisipasi sebegitu vitalnya sehingga menjadi percakapan dalam debat kemarin? Iya, sesuatu yang berubah. Memang ada cost-nya kan. Tapi itu jangka pendek. Kan katakanlah begini, contoh yang penjelas itu. Bagaimana mengkampanyekan memulai mobil listrik. Karena jumlah mobil listrik masih kecil dan teknologinya masih baru. Pasti kosnya tinggi. Tapi dia akan murah pada saat produksinya massal. Maka dari awal sampai massal, maka pemerintah dimanapun mensubsidinya. Nah, itulah cara untuk mengatasi green inflation. Bagaimana Bapak menilai istilah-istilah ini, apakah memang bisa ditangkap oleh publik sehingga mereka bisa dicerdaskan melalui debat capres-cawapres? Itu strategi untuk kelihatan orang bodoh. Ini kan pertunjukan. Maka ditanyalah sesuatu pertanyaan yang dapat dipastikan dia tidak tahu. Maka bukan menjadi substansi milik cerdas cermat. Tapi itu juga dilakukan dulu Pak Jokowi ke Prabowo dulu, tahun 2019. Tim Pengendali Inflasi Daerah, Ya, TPID ya? TPID. Tapi sekarang oleh KPU sudah dilarang. Tidak boleh pakai singkatan-singkatan lagi. Jadi sudah ada rule-nya, harus ditaati. Kalau hari-hari ini kan kita lihat Pak JK memang kerap mencermati debat-debat, bahkan ada dalam beberapa kesempatan Bapak berujuk malah ada yang cenderung emosian Pak. Nah bisa Bapak jelaskan Pak, sebetulnya sejauh ini perdebatan ini sudah berjalan seperti apa sih Pak? Ya seperti saya katakan tadi, debat itu kadang-kadang memperlihatkan sifat asli daripada peserta itu. Kalau dia tersudut, tidak tahu, muncul emosi. Karena itu kan akhirnya orang berpikir kalau yang bersangkutan jadi pemimpin negara, kemudian ada soal yang dia tertekan, dia kan mestinya tenang menyelesaikan soal itu. Tapi kalau emosian marah, ya bagaimana solusinya? Nah, itu menjadi contoh bahwa sifat asli atau bahwa pemimpin itu bisa menjaga emosi. Ya bisa saja orang marah, setiap orang juga ada cara marah, tapi pada tempatnya. Nah kalau harapan Bapak itu debat yang seharusnya menjadi sajian bagi publik itu idealnya seperti apa Pak? Idealnya karena temanya. Fokuslah pada temanya. Iya pada tema, bahwa ada menyangkut hal-hal yang patut diketahui dan tidak tahu, ya itu nanti
memperlihatkan juga kemampuan daripada yang ikut debat itu. Jadi ada dua hal yang mintanya, itu kuasai masalah atau cara menjelaskan masalah itu. Itu butuh kemampuan. Suatu soal harus diselesaikan, dipertanyakan 2 menit. Itu kan tidak mudah. Betul, Pak. Itu teknik sendiri. Apalagi kalau menjawab 1 menit. Situlah tantangannya ya, Pak. Itu tantangan juga. Seorang pemimpin itu harus bisa mendeliver kemauannya atau menjawab kemauannya dalam waktu yang singkat. Mengenai strategi yang dianggap ofensif dan lain sebagainya, bahkan ada yang cenderung dinilai tidak beretika misalnya, Pak. Menurut Bapak seperti apa? Selama dalam konteks, ya bisa saja ofensif. Selama dalam konteks. Katakanlah tadi banyak bicara tentang food estate. Semua orang tahu bahwa ini kan proyek yang merugikan, yang salah. Jadi terutama pihak nomor 1, nomor 3 ofensif di situ untuk menyampaikan, karena paslon nomor 2 kan cenderung seakan-akan dia pemerintah, walaupun paslon 3 juga ada pemerintahnya, tapi tiba-tiba Pak Mahfud cenderung menjadi oposisi. Yang 2 cenderung menjadi orang pemerintah. Itu kalau ada salah pemerintah salah, tanggung jawab paslon kedua tiba-tiba aja begitu. Jadi soal mengenai ofensif, ya itu bagian dari strategi komunikasi saja, Pak ya. Iya, selama itu dalam dilakukan konteks, di dalam konteks. bukan ofensif pribadi bahwa Anda ini tidak tahu soal, Anda ini apa. Nah, itu ofensif yang salah karena sudah menyangkut pribadi pada seorang bicara tema penguasaan masalah sebenarnya. Itu yang dimaksud pada tema itu, penguasaan masalah di dalam ini bidang ini. Menurut Bapak, seberapa bermanfaat debat ini untuk meningkatkan elektoral bagi paslon, bagi pasangan calon presiden, calon wakil presiden? Debat itu bisa merubah pandangan atau kepindahan kira-kira 10%, bisa ya? 10%? Wah, tinggi sekali itu, Pak. Oh iya, saya lihat satu survei singkat gitu, Iya. yang singkat. Menanya langsung orang, Anda pilih siapa? Si A. Kenapa pilih A? Iya, karena saya lihat di debat. 50% orang memilih A dalam survei itu, survei singkat itu kan, itu dia karena debat. Jadi debat itu sebenarnya faktor, buktinya saya kira, perkiraan saya, debat itu mungkin dilihat katakanlah 40-50% daripada pemilih. Jadi bisa dilihat kira-kira 80-100 juta orang. Sampai di sana ya Pak JK. Ketika Bapak menilai 10% orang akan menentukan pilihan berdasarkan apa yang dia pandang, apa yang dia nilai dari debat. Apakah pilihan itu kemudian ditentukan nanti dan menghasilkan Pilpres ini satu putaran? Mungkin rakyat saja diam, tapi akan terjadi namanya silent majority. Yang kalau ditekan terus silent majority ini, tekan, diancam, ini bisa melawan.
apa mungkin Pilpres ini satu putaran? Saya kira sulit. Satu putaran itu yang selalu hasil survei itu yang tertinggi kan paslon nomor 2. Ya kan? Betul. Semalam itu hampir semua penilaian orang posisi atau jawaban-jawaban Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang sebagian besar ya. Berarti dari survei dari debat semalam tidak menaikkan popularitas paslon 2. Karena yang mungkin bisa satu putaran kalau kita lihat hasil survei sebelumnya kemungkinan besarnya paslon nomor 2. Nah kali ini tidak menaikkan suaranya. Jadi sulit untuk satu putaran. Oke. Dan itu realitas politik yang terjadi, Pak. Bapak lihat. Iya. Saya yakin itu. Hari-hari ini dalam beragam survei ya, Pak. Ini memang survei-survei juga kita harus teliti juga ini, Pak. Asal muasalnya lain sebagainya, Pak. Tapi saling klaim yang tertinggi satu dan lain. Jadi publik pegang rujukan yang mana ini, Pak? Sederhana aja. Saya sejak dulu tidak terlalu percaya kepada hasil survei. Yang saya perhatikan cuma trennya aja. Karena semua survei hasilnya jauh beda. Ya, ada berbeda sampai 10-20%. Nah, ini kan. Jadi bagaimana mungkin mempercayai satu survei kalau bedanya terlalu jauh? Oke. Nah, tadi saya katakan tadi jangan lupa untuk lolos satu putaran butuh pemilih atau suara minimum 85 juta orang suara. Saya hitung-hitung dari mana dapat 85 juta? Nah, pada situasinya masih ada 20 hari. Bisa saja perubahan 20 hari kalau ada keadaan khusus. Tapi kalau kita lihat agak sulit. Oke. Tapi setidaknya kalaupun itu terjadi putaran kedua, Bapak melihat tidak, Pak, akan mungkin ada leburan koalisi antara pasangan calon nomor 1 dan nomor urut 3? Ya pasti. Kan kalau 2 putaran berarti satu yang jatuh kan. Nah, siapapun yang jatuh, kita mengerti dulu. Partai politik itu kan tujuannya untuk mempunyai kewenangan. Mempunyai kewenangan itu berkuasa. Untuk berkuasa harus menang pemilu. Kan gitu kan urutannya ya. Nah kalau dia nomor 3, bisa saja akan terjadi suatu koalisi baru. Dan koalisi itu sehingga menjadi pemenang. Koalisi itu maka yang gabung tadi bisa mendapat suara. Saya pengalaman tahun 2004. Waktu itu 5 calon. Iya. Kami nomor 2. Kemudian bergabunglah. Dengan Pak SBY waktu itu, Pak ya? Bergabunglah 2 partai baru. Dulu kita hanya 11%. Bergabung kemudian PKS dengan PKB. Nah, kemudian dengan bergabung itu bikin koalisi baru. Kemudian pemilu tahap kedua ya kita menang. Oke. Jadi secair itu ya, Pak ya. Sekalipun publik kok merasa bahwa hampir tidak mungkin karena dilihat arus pendukung nomor 3, arus pendukung nomor 1 itu agak berseberangan juga sebetulnya. Apalagi di akar rumput, Pak. PDIP ada di sana, ada PKS di sini. Atau jangan-jangan yang jadi magnet justru nomor 2, andai kata mereka juga masuk ke putaran kedua, Pak. Ya, teori politik dasar mengatakan dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Kepentingan abadinya ingin berkuasa. Banyak daerah kayak pilkada, PDIP dengan PKS gabung banyak. Oh iya? Iya, di pilkada ya. Oh iya, dan itu realitas politik yang terjadi di daerah-daerah ya, Pak ya. Nah, Bapak ingin mengatakan andai kompromi itu bisa dilakukan daerah, bukan tidak mungkin dalam skala nasional itu juga terjadi. Jangan, kita lihat sebaliknya. Ya. Apa mungkin menurut Anda Ibu Mega kembali bergabung dengan Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo?
Mana lebih keras antara PDIP dengan PKS? Kali lebih keras ini. Apa yakin bahwa Ibu Mega akan bergabung dengan Pak SBY? Lebih besar masalah di nomor 2 ya, dengan nomor 1 dari segi emosional, pertentangan yang emosional. Saya kira bisa duduk aja semungkin sulit beliau, karena Ibu Mega merasa dihianati. Justru diberikan sih nomor 1. Bapak mendengar atau menangkap sudah ada sinyal-sinyal itu, Pak? Alah, saya kan berteman dengan semua pihak. Ya, tahulah perasaan itu. Ya, kadang-kadang kita bisa memahami suatu perasaan. Saya memahami bahwa di sini memang ada masalah, tapi lebih besar masalah di sana. Kalau dinarasikan, Pak, terlalu mahal ongkos politiknya, Pak, dan kemudian anggaran yang sedemikian besarnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih baik sehingga kampanye satu putaran itu digaungkan. Komentar Bapak? Mana lebih besar ongkosnya kalau Anda salah memilih pemimpin? Kalau pemimpin salah pilih, dia mengambil kebijakan yang keliru, bisa ratusan triliun ruginya. Ini kos demokrasi, begitu loh, mau saya dong kos. Karena sesuai undang-undang. Tidak boleh seperti itu, saya akan ongkosnya begini, betul ongkosnya tinggi. Mari kita efisienkan ya. Saya setuju juga kos tinggi. Kedua, kita ini pemilu yang sangat complicated. Betul, Pak. Tapi pemilu kalau itu mudah. Kalau memang pemilu 24 itu rumit sekali. Karena ada legislatif, rumit sekali. Tapi nanti kalau ada putaran kedua ongkosnya, saya tidak yakin 17. Murah sekali. Hanya cetak suara baru kok. Dan lainnya kos-kos ya. Itu aja. Tapi tidak dibikin lagi prinsip baru, tidak ada kampanye yang besar, tidak ada lagi masalah-masalah yang lain. Tidak ada, saya tidak tahu apa debat ada kan, saya tidak yakin. Tapi kosnya tidak perlu terlalu mahal. Nah, ini demokrasi. Mengenai ada ketakutan publik, Pak. Sesungguhnya digunakannya alat negara untuk pemenangan paslon tertentu. Menurut Pak JK, apakah itu mungkin dilakukan atau jangan-jangan Pak JK sudah mencium aroma itu? Saya kira bukan lagi mungkin, telah dilakukan. Ya semua orang tahulah. Kalau yang paling keras kemarin kan pidato Ibu Mega di Bandung. Jelas-jelas menyebut panas aparat negara, polisi, TNI, janganlah merusak, jangan campur tangan. Berarti sudah ada campur tangan kan? Ya, hanya orang tidak punya mata dan telinga yang tidak betul. Saya sendiri juga langsung tidak langsung itu mempunyai dampak seperti itu. Oh iya, Pak. Nah, ya, tanyalah semua orang di desa, di kampung. Yalah, begitulah kira-kira. Ya, saya masuk karena ingin mendukung kepemimpinan yang baik untuk kita semua, bukan mencari bahwa akibatnya banyak yang takut. Pertanyaannya takut sama siapa atau takut kepada yang di atasnya? Ya gitu kan. Jadi demokrasi kita sekarang sudah banyak masalah. Kita khawatirkan itu proses pemilu yang tidak benar, penuh dengan ancaman, penuh dengan tekanan, penuh dengan muslihat, akan menghasilkan pemimpin yang tidak benar juga.
Itu aja. Dan pemimpin nanti pemimpin bangsa yang besar ini. Saya masih soroti Pak soal netralitas alat-alat negara, TNI, Polri, dan Mahani, termasuk ASN. Bukankah sudah ada aturan yang jelas di sana Pak? Sudah ada rambu-rambunya, ada rel dan tracknya untuk memastikan mereka tidak ikut campur dalam politik, apalagi TNI. Saya kemarin berdiskusi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, yang mengatakan bahwa tidak mungkin hari-hari berpolitik Pak. Kalaupun iya, intimidasi itu dilakukan lewat mana? Karena publik semua punya media sosial, yang mereka bisa merekam dan menyebarluaskan hal-hal yang dianggap menyeleweng. Ya kita berterima kasih kepada TNI yang dalam sikap-sikapnya seperti itu, cenderung lebih netral, tidak ada instruksi. Tapi yang lainnya ya, sulit untuk dikatakan netral, walaupun bukan hanya aturan. Pak Jokowi sendiri sering berpidato, pokoknya memerintahkan agar netral. Karena itu saya katakan, yang salah siapa ini kalau terjadi begini keadaan? Aparatkah yang tidak memenuhi instruksi presiden? Ini bisa terjadi persekongkolan besar. Dan itu ya, mungkin rakyat saja diam. Tapi akan terjadi namanya silent majority. Yang kalau ditekan terus silent majority ini, tekan, diancam, ini bisa melawan. Apakah Mas Hasto meragukan netralitas dari alat-alat negara, TNI, Polri, dalam menjaga Garda Kesatuan Republik Indonesia dalam Pesta Demokrasi 5 tahunan? Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Pemilu sudah di depan mata, namun nampaknya masih saja terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pihak. 30 Desember 2023, penganiayaan oleh oknum TNI terjadi di Boyolali terhadap relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kami pun berkesempatan mewawancarai korban yang masih menjalani perawatan di RSUD Pandang Arang. Pak Andono, kami ingin tahu Pak, versi Bapak, apa sebetulnya yang terjadi waktu itu Pak? Ketika saya pulang dari acara sosialisasi Pak Ganjar, saya di acara di lampu merah, saya dihampiri oleh 2 orang Pak. Hampir 2 orang, lalu saya dipukulin di lampu merah itu tersebut, lalu saya dimasukkan ke pos penjagaan Pak. Peristiwa itu juga mendapat perhatian Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Saya duduk bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Kami akan berdiskusi secara mendalam. Mas Hasto, apa kabar? Baik, Bung. Iya, kita juga menyoroti ada beberapa kasus sebetulnya Mas Hasto. Mas Hasto juga, kalau nggak salah ya, baru pulang dari Jogja, mengunjungi keluarga yang ditinggal oleh relawan yang meninggal dunia. Saya nggak salah, di Sleman ya, Mas Hasto. Kemudian juga kita masih segar diingatan mengenai kasus yang terjadi di Boyolali. Kalau Mas Hasto sebut tadi mengenai kekuasaan, di sana kita melihat bahwa ada gesekan sesungguhnya antara oknum aparat TNI dengan relawan. Lebih dari ini apa yang Mas Hasto ketahui? Ya kami jujur sangat sedih. Itu relawan itu namanya Mas Andi almarhum. Usianya baru 21 tahun. Dulu dia menjadi pejuang militan dari Pak Jokowi. Tetapi kemarin dia dikeroyok oleh orang-orang yang mengatasnamakan pendukung Pak Jokowi. Hanya beda.
pendukung Pak Jokowi dulu itu santun-santun. Nah sekarang tiba-tiba berubah menjadi beringas seperti itu. Sehingga harus terjadi korban jiwa yang tidak perlu. Dan seperti Mas Andi, maka kami di situ mengingatkan kepada Pak Presiden Jokowi bahwa beliau menjadi presiden itu dukungan, kerja keras, tetesan keringat dari setiap harapan rakyat. Seperti Mas Andi, bayangkan betapa sedihnya keluarga. Dulu mendukung, bekerja keras tanpa pernah mengenal lelah. 2014 ketika mendukung Pak Jokowi, dan kini harus rela meninggalkan dunia dengan anaknya yang masih kecil, dikeroyok oleh pendukung Pak Prabowo yang ya publik tahu bahwa kekuasaan itu saat ini memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Demikian pula ketika yang terjadi di Boyolali. Ini suatu ekspresi loyalitas buta yang seharusnya tidak boleh terjadi. Pemilu harus menjadi loncatan kemajuan, menjadi momentum bagi peningkatan kualitas dari kedaulatan rakyat itu. Singkat kata, apakah Mas Hasto meragukan netralitas dari alat-alat negara, TNI Polri, dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia dalam pesta demokrasi 5 tahunan? Itu hanya oknum. Kami percaya, PD Perjuangan percaya bahwa TNI Polri ini memiliki sejarah yang luar biasa bagi NKR. Jadi TNI punya sejarah yang panjang dan kami percaya terhadap netralitas TNI Polri. Tetapi ada oknum-oknum. Oknum itu siapa? Barangkali Anda punya yang datanya. mereka yang kemudian, ya kalau saya pernah sebut, kalau di Jawa Timur, beberapa kepala daerah kami mengaku ada yang ditelepon langsung oleh Kapolda Jawa Timur. Oh ya? Kemudian ada Dirkrimsus yang juga menekan RT dan kemudian minta suara bagi PSI. Ini kepala daerah kami. Kalau ini dibantah, ya mari tes kebohongan saja. Itu. Tetapi kami percaya bahwa TNI Polri ini adalah kekuatan yang sangat penting. Polri menjaga keamanan, ketentraman masyarakat. Sebelum jauh, Mas Hasto, apakah hal-hal demikian kemudian dilaporkan kepada pengawas? Loh kan tidak ada bukti. Hanya mereka laporan menggunakan handphone dari orang lain, kemudian menggunakan video call. Kan tidak ada bukti, tapi fakta-fakta yang dirasakan, yang ditemui di lapangan, itu terjadi. Bahkan kemudian yang diminta RT-RT untuk memberikan dukungan kepada PSI misalnya. Itu terjadi. Loh kalau nggak akan lolos di dalam keikutsertaan pemilu. Ini kan sudah ada testimoni. Bicara soal pemilu, ini kurang dari 30 hari lagi. Tapi publik menangkap isu potensi kecurangan dan sebagainya. Mas Hasto bisa cerita kepada kami mengenai potensi kecurangan yang penting untuk diwaspadai, bukan hanya penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, tentu saja juga publik yang mereka juga partisipatif secara aktif mengawasi jalannya pemilu. Kita lihat ada di beragam tempat, tapi Mas Hasto barangkali punya datanya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang budayawan Silunata menerbitkan buku judulnya Ratu Adil. Itu menggambarkan bahwa antara penderitaan dan harapan. Yang di Jogja bukan? Iya, itu menyatu. Nah ternyata begitu intimidasi itu dilakukan secara masif, itu justru menimbulkan gerakan perlawanan dari rakyat. Sehingga mereka yang unspoken voters itu ternyata mampu merespon dengan cara apa? Memberikan dukungan diam-diam kepada Pak Ganjar Pranowo. Jadi intimidasi itu bisa dimaknakan dalam beberapa perspektif. Perspektif yang pertama, lawan begitu takut dengan kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sehingga segala sesuatu dikerahkan. Sampai Pak Jokowi pun menanggapi debat antara Pak Prabowo, Pak Anies, dan Pak Ganjar yang menempatkan keunggulan Pak Ganjar jauh melampaui Pak Prabowo yang menjadi Menhan. Dan kemudian perspektif yang kedua itu menunjukkan bagaimana dengan berbagai bentuk intimidasi untuk menjalankan skenario satu putaran. Jadi pasangan 02 yang memang didukung oleh kekuasaan. Tapi saya dengan perspektif pertama dan kedua itu akan terjadi resultante. Apa itu resultante? Berupa gerakan dari rakyat karena siapapun tidak suka diintimidasi.
Bahkan kemudian terjadi kristalisasi. Buktinya tim hukum pasangan 01 dan 03 bertemu untuk bersama-sama menyepakati bahwa pemilu yang demokratis, jujur, yang menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi, mau mencoba dibelokkan dengan menakut-nakutin rakyat. Tetapi kita lihat instrumen perlawanan itu kan semakin kuat. Ada Ibu Sinta yang berani melakukan perlawanan. Ada seorang mahasiswa namanya Melki, ketua BEM UI. Bahkan sekarang gerakan mahasiswa ini semakin masif. Ada kelompok-kelompok pro-demokrasi, ada ketua RT yang berani melakukan perlawanan. Bahkan di dalam pertemuan yang sangat intimidatif pun, ada rakyat yang berani merekam dan membocorkan kepada publik, seperti yang terjadi di Batubara. Ini kan menunjukkan bahwa intimidasi nggak akan pernah efektif. Intimidasi yang dilakukan hanya menunjukkan kepanikan terhadap kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD yang mendapatkan dukungan luas dari rakyat. Sehingga dalam konteks ini Kapolri seharusnya mengumumkan siapapun yang mengungkapkan terjadinya intimidasi, terjadinya kecurangan akan dilindungi oleh negara. Mas Hasto, yang belum disinggung adalah mengenai ASN ini. Belum lama ini viral pejabat Kabupaten Takalar, kalau saya nggak salah ya, Sekda ya, yang menyebutkan bahwa jika Prabowo Gibran menang akan mengangkat jutaan PNS, kira-kira demikianlah bahasanya. Bagaimana Anda? Ya seharusnya ada tindakan yang cepat ketika itu terungkap ke publik. Jangan kemudian terungkap ke publik dikatakan itu sebagai bohong. Tes kebohongan aja, suara kan punya frekuensi tertentu. Dan kemudian ada saksi. Lalu ada jaminan dari negara bahwa mereka yang menjadi saksi atas terjadinya kecurangan pemilu itu harus mendapat perlindungan dari negara. Sehingga the freedom of speech itu benar-benar dapat dijaga di negara yang merdeka Indonesia ini. Itu yang harus diumumkan. Sehingga dalam konteks ini Kapolri seharusnya mengumumkan siapapun yang mengungkapkan terjadinya intimidasi, terjadinya kecurangan akan dilindungi oleh negara. Dan Polri akan terdepan di dalam melindungi rakyat yang berani mengungkapkan kecurangan pemilu. Kalau perlu diberi hadiah sama Kapolri. Harusnya sikapnya seperti itu. Untuk menunjukkan bahwa dan disiapkan tes kebohongan lie detector. Sehingga mereka-mereka yang membantah itu langsung dilakukan tes kebohongan, apakah benar atau tidak. Ini harusnya Polri di depan. Satu yang terlewat Mas Hasto, PDIP kan punya saham terbesar di DPR RI. Harusnya hal-hal demikian bisa diamplifikasi menjadi pengawasan kepada pemerintah, kepada alat-alat negara yang dimaksud. Katakanlah misalnya TNI, Polri di Komisi 3 mitranya, kemudian juga TNI sudah di Komisi 1 kan apakah itu ada. disuarakan sebetulnya? Di Komisi 1 sudah dibentuk Panja Netralitas TNI. Nah, tinggal di Komisi 3. Tapi kan ketika mencoba dibentuk kan terjadi ketidaksepakatan. Artinya apa? Kekuatan dari PDI Perjuangan bersama dengan P3 kalah dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Padahal yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ingin menjaga kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam pemilu, di dalam menentukan pemimpinnya. Oke. Mas Hasto, ini barangkali poin terakhir Mas Hasto, mengenai komunikasi dengan Anies Baswedan. Ini nampaknya sudah mulai dijalin dalam beragam pendapat, menyebutkan semakin akur sekarang kubu Anies Baswedan dengan kubu Ganjar Pranowo. Bagaimana Mas Hasto menilainya? Bahkan Mas Hasto tadi menyebutkan bahwa sudah ada pertemuan antara tim hukum yang sama-sama menemukan ada dugaan-dugaan kejanggalan dan kemudian menyuarakan ini. Ya itu pertemuan tim hukum karena sama-sama merasa terintimidasi. Tetapi nggak ada pembahasan yang terkait dengan putaran kedua karena kami pun meyakini dengan dukungan yang semakin luas bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud nanti akan ada efek kejut. Karena pilihan rakyat itu tetap tidak bisa diintervensi karena ini pernah terjadi pada masa Pak Harto. Itu pun rakyat bisa pada akhirnya bergerak bersama dengan mahasiswa sehingga tumbanglah kekuasaan yang otoriter itu. Kami percaya di situ, sehingga pertemuan saat ini lebih pada pertemuan di dalam membahas upaya bersama untuk mengatasi intimidasi. Karena ini memerlukan suatu bukti-bukti material yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam persidangan.
Jadi bukan sekedar isu. Maka ini yang kami lakukan, tidak ada kesepakatan terkait dengan kerjasama politik mau putaran kedua dan sebagainya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian kalaupun ada 2 putaran. Pemilunya saja belum. Yang penting bagi kami bergerak turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Kami percaya dengan debat yang kedua, debat yang pertama, ini semakin memperkuat kepemimpinan Pak Ganjar, apalagi debat yang ketiga kemarin mencerminkan kualifikasi kepemimpinan dari Pak Ganjar yang mampu mengalahkan Pak Prabowo, sampai Pak Prabowo emosi seperti itu, tidak mampu membahas tema-tema yang berkaitan dengan ruang lingkup yang beliau geluti selama hidupnya, yaitu pertahanan. Ini tidak benar. Ya, kemudian yang kedua juga meluruskan pemberitaan juga terkait adanya pengusaha di Jawa Timur yang ditekan oleh aparat keamanan ketika ingin mendukung salah satu paslon. Jadi 2 pernyataan ini saya luruskan tidak benar, ya, bahwa Pak Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto MSI terus berkomitmen untuk netral dalam pemilu 2024. Ya. Kemudian juga bahwa Pak Kapolda Jawa Timur terus berupaya untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai sebagaimana perintah Bapak Kapolri. Pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam The Prime Show, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.